A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ila an qala. Wa amal udhunu dan adapun al-udhunu bermula udhun fafadha maka ifad maka jagalah olehmu haul udhun an antusgia daripada an hendaknya tusgia mendengarkan siapa engkau biha dengan al-udhun ilal bid'ati kepada hal yang bid'ah. Awil gibati atau kegibahan, awil fusi atau kekejian, awil khawdi atau tenggelam fil batili di dalam kebatilan. Awil khawdi atau tenggelam fil batili dalam kebatilan. Au dzikri masawi'in nasi, au dzikri atau penyebutan masawi'in nasi manusia yang buruk atau keburukan manusia. Au dzikri atau menyebutkan masawi keburukannya nasi manusia fa innama khuliqat maka sesungguhnya khuliqat diciptakan apa al-udhun laka untuk mulitasma agar mendengarkan siapa engkau biya dengan al-udhun kalam Allah ya akan kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya baginda Rasulullah wa hikmata auliyai dan hikmahnya auliyai kekasih-kekasihnya Allah wa tatawassala bistifadatil ilmi biya ilal malikil muqimi wa na'imid daimi fi jiwari rabbil alamin wa tatawassala dan menjadikan perantara siapa engkau bistifadati untuk mendapatkan al ilmi ilmu biya dengan al-udun ilal malikil muqimi kepada zat raja al muqimi yang kekal wan naimi dan yang memberi nikmat daimi yang abadi fi jawari rabbil alamin di sisi Allah rabbil alamin. Jadi punya telinga dipakai buat apa? Dipakai untuk sesuatu yang pada akhirnya itu manfaat. Kalau ada yang sedang membicarakan keburukan orang lain, jangan dengerin. Sebab sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, ketika kau juga ikut mendengarkan, maka kau pun salah satu dari orang yang ikut gibah. Kalau bisa dia memang sesungguhnya telinga diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mendengarkan kalam Allah, sunnah Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dan menjadi perantara untuk mendapatkan ilmu yang pada akhirnya kita dekat dengan Allah lewat ilmu tersebut. Gitu loh. Ya. Yang apa ya? Gitu ya. Fa'idha asqaita biya ila syai'in mina makani fa'idha maka jikalah asqaita mendengarkan siapa engkau biya dengan udun tersebut ila syai'in pada syai'in sesuatu minal makari dari hal-hal yang dibenci wasara makana wasara dan menjadi apa sesuatu karena yang ada malaka menjadi syafaat bagimu alaika jadi laknat bagimu alaika jadi laknat bagimu laka jadi syafaat bagimu alaika ayo bilangi maka sesuatu karena ada apa laka itu syafaat bagimu alaika menjadi laknat bagi kalau kita mendengarkan pada sesuatu yang ternyata sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jor di dinya teh ngiluan ngadengekeun eta perkara anu teu dibegikeun ku Allah Subhanahu wa taala tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala anu tadina eta teh pandengean eta nu kuduna jadi syafaat jol jadi laknat pisan ti Allah gitu ya. Maka jadikan ini pun menjadi apa penolong kita yaumal
Wan qalaba maka nasababu fauzika sababa halakika wan qalaba dan berbalik apa sesuatu karena ada apapun sababu fauzika apa sebab fauzika keberuntunganmu itu sababa halakika itu menjadi penyebab halakika kehancuranmu anu tadina kedah nama didinya selamat menang keberuntungan ti Allah jol eta pandengean eta kuping eta ceulit teh dipake naon dipake ngadengekeun kana anu henteu manfaat justru eta teh dibenci ku Allah Subhanahu wa taala anu mata ngadatangkeun karusakan kehancuran pada diri urang pake ceuli urang make nu manfaat ngadengekeun logatan ngadengekeun nasihat di guru-guru aranjeun tah itu fahadha ghayatul khusrani fahadha bermula ini itu ghayatu itu sangat-sangat al khusrani rugi kerugian yang sangat besar wala tadhunnanna dan janganlah tadhunnanna menyangka siapa engkau annal isma bahwa sesungguhnya al isma dosa itu yaqtasu khusus apa isma bi dengannya dosa diulang wala tadhunanna dan jangan menyangka siapa engkau annal isma sesungguhnya al isma dosa yaqasu menjadi khusus di padanya mas siapa al qail orang yang berbicara dunal mustami bukan orang yang mendengar jangan kau kira yang dapat dosa itu hanya yang berbicara saja oh tidak Ferguson justru yang dapat dosa juga adalah orang yang mendengar. Kenapa? Fafil khabari maka di dalam khabar sebuah hadis annal mustami sesungguhnya al mustami orang yang mendengarkan itu syarikun sapadan al qaili dengan orang yang berkata-kata. Naon sebab nawawa dan bermula mustami itu ahadu salah satu al muktabaini dari dua orang yang gibah sebab mustame sebab anu ngadenge eta salah sawiji tina anu ngagib gibah sebab orang yang gibah tidak akan pernah gibah kalau tidak ada yang mendengarkan bener nggak coba gimana mau gibahnya ya yang denger aja kagak ada makanya orang gibah itu butuh teman maka temannya pun sama ikut-ikutan gibah fahada sababu halakika ini menjadi sebab kehancuran Jeli ieu teh sumber dosa panon ieu oge sumber dosa letah atos letah kacannya kacan wa amal lisanu ingat 7 anggota badan yang harus dijaga 1 ma 2 li 3 cil 1 mat 2 lid 3 teling 4 tangan 5 kaki 6 perut 7 farji kaki tangan perut farji mata telinga mulut itu semuanya harus dijaga sebab 7 anggota badan ini ternyata sumber masuknya dosa pada badan kita. Tidak percaya mata lihat, awas lihat saya pakai syahwat nggak boleh. Awas satria apalagi lihat saya pakai syahwat, menjijikan tahu nggak? Yasir lihat satria pakai syahwat, sangat menggelehkan. Wa amal lisanu wa amma dan adapun al-lisanu lisan fa innama maka sesungguhnya khuliqa diciptakan laka duit fa innama maka sesungguhnya khuliqa diciptakan apa lisan laka bagimu lituksira agar tuksira memperbanyak siapa engkau bihi dengan lisan zikrullah akan zikir kepada
Lisan diciptakan oleh Allah agar kita memperbanyak zikir, bukan memperbanyak bicarain orang. Bukan juga untuk menyalah-nyalahkan orang. Jaga letah teh awas bisa kasoledat saeutik di neraka sia. Wa tilawata kitabi dan membaca kitabnya Allah. Etan tadi pakai gitu pakai maca Quran, lain ngomongan orang diomongan batur diomongan saha eta tuh pan ngomongkan batur saha eta ge geus ngomongan batur tuh saha eta tuh wa tursyida bi khalqallahi ta'ala ila tariqi wa tursyida dan menunjukkan siapa engkau bi dengan lisan khalqallahi makhluk-makhluknya Allah ila pada tariqi jalannya Allah pakai lidah, pakai mulut untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar sekiranya manusia mau mengikuti ajaran-ajaran Allah pakai letahna kanggo eta. Jihad fi sabil wa tudira bima fi dhamirika min ajati dinika wa dunyaka wa tudira dan untuk tudira menjelaskan siapa engkau bi dengan lisan ma akan apa saja fi dhamirika yang ada dhamirika di dalam hatimu min hajati dinika dari keperluan agamamu wa dunyaka dan duniamu pakai lidah untuk di mana sekiranya kita butuh untuk berbicara mana jual dan beli, jual emas, beli emas, atupan hese teu make letah ngomong heula mata ngomong mah. Nah, sebab orang butuh ngomong, sekiranya butuh untuk berbicara, bicaralah. Entah itu sifatnya sifat agama atau sifatnya duniawi. Mana jual beli. Hakim menghukumi sesuatu pun kudu ngomong. Coba ngomong. Atau jamaah, man bingung. Naonnya si hakim teh hukuman naon? Oh, sah. Naon anu sahna? Dah, nu sahna teh teuing ana naon teh. Heueuh we. Mata eta letah teh dipake anu dibutuhkeun. Butuh ngomongnya ngomong tapi titip ulah sampai ieu letah teh ngomongkeun anu henteu manfaat. Justru malah ngomong anu ngadatangkeun dosa tina diri urang. Nah, Faidah sta'maltahu fi ghairi ma khuliqalahu. Faidah maka jika istamalta menggunakan siapa engkau pada lisan fi ghairi di dalam ghairi selain ma sesuatu khuliqa yang diperuntukkan apa lisan lagu padanya ma faqad kafarta nikmatallahi maka sesungguhnya kafarta telah mengkufuri siapa engkau nikmatallahi akan nikmat-nikmat Allah fihi pada lisan. Kalau lisan lidah tidak digunakan pada sesuatu yang seharusnya fi ghairi ma khuliqalahu pada sesuatu yang selain dan seharusnya digunakan lisan itu maka sesungguhnya kita sudah kufur nikmat. Wa huwa aglabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wa la yakubun nasu finnari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa huwa dan bermula lisan itu aglabu ya paling dominannya a'dha'ika anggota badanmu alaika pada dirimu.
wa ala sairil khalqi, dan bagi setiap seluruh al-khalqi makhluk, dari sekian banyaknya anggota badan yang Allah ciptakan untuk diri kita, ternyata ada anggota badan menurut Imam Ghazali yang paling dominan dari sekian banyaknya anggota badan itu apa? Letah, lidah, lisan, mulut, ini paling dominan. Apa paling dominannya? Boleh jadi ya, dominan lebih banyak membicarakan orang lain. Mata mungkin boleh jadi tidak banyak melihat sesuatu yang haram, tapi ternyata dari mata muncul ke hati, akhirnya dibicarakan. Apalagi kalau kita lihat aib orang lain, ini lidah terkadang tidak bisa untuk ditahan agar membicarakan orang lain. Dah susah, ya kan? Susah apa enggak? Susah kan? Ini dominan ini, Pak. Makanya kata Imam Ghazali apa? Wala yakubun nas. Diuna. Nasuk itu. Wala yakubun nasu finnari, dan tidaklah yakubu tersungkur siapa annasu manusia finnari di dalam api neraka ala manakhirim, pada mulut-mulutnya. Tersungkurnya itu pas pada mulut di neraka. Illa hasaidu alsinatihim, terkecuali hasil karena lidah atau lisan mereka. Tidak ada satu orang pun manusia yang masuk ke dalam neraka kemudian dalam keadaan tersungkur di neraka itu terkecuali karena lidahnya tidak dijaga. Oh, berarti banyaknya manusia masuk ke neraka itu gara-gara lidah. Ya. Nah, kalau bakso lidah gimana, Ustaz? Kan ada bakso goyang lidah. Iya, di Bandung ada tuh bakso goyang lidah. Gak apa-apa itu mah, goyang lidah mah. Yang gak boleh itu ngomongin orang pakai lidah, gak boleh. Hentikan. Fastadhir alaihi bighayati quwatika hatta la yakubbaka fi qari jahannama. Fastadhir alaihi bighayati quwatika, maka usahakan olehmu alaihi atas lisan tersebut bighayatin na'am, bighayati quwatika, dengan sepenuh kekuatan, dengan penuh kekuatan, hatta sampai la yakubbaka, tidaklah yakubba menjerumuskan apa lisanka terhadapmu fi qa'ri jahannama, di lubang api neraka. Usahakan jangan sampai lidah kita ini ternyata mendorong, ngejorogin, ya kan, menjerumuskan kan, mensurungkan, menyungsrungkan, ya. Jangan sampai lidah kita ini menyungsrungkan kita, menjorogkan kita, menjerumuskan kita, apalagi ngajurungkeun urang kamana, ka api neraka. Mata ya usahakan semaksimal mungkin agar letah tidak membicarakan jalma nu sanes. Bahasa naon eta campur lah sambodo. Fafil khobari, maka ada di dalam khobar, innar rajula, sesungguhnya mang rajul, layatakallamu, itu membicarakan siapa mang rajul, bil kalimati, dengan satu kalimat, agar apa, liyadhaka, agar tertawa, biha, dengan kalimat tersebut, siapa ashabuhu, sahabat-sahabatnya rajul, fayawi biha fi qari jahannama sab'ina kharifan,
Fayawi biha, kemudian masuk siapa ar-rajul biha dengan kalimat tersebut fi qa'ri jahannam, di mana, di lubang api jahannam, api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun atau 70 musim, 70 musim, 70 tahun lah gitulah ya, 70 musim, 70 tahun. Seorang laki-laki, seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, dia sengaja bicara dengan satu kalimat itu, tapi kalimat yang dikeluarkan menghina orang. Apa tujuannya? Agar orang lain yang mendengarkan ocehan itu tertawa. Tapi ucapan yang dikeluarkan oleh si rojul ini adalah untuk menghina orang, agar senantiasa orang lain tertawa. Maka sesungguhnya ucapan itu akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka. Warwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun hani annahu bil jannati. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yabkhalu fi ma la yughni. Allah. Warwiya, dan diriwayatkan annahu, sesungguhnya sya'an. Ya, ini sya'an. Qutila, terbunuh siapa syahidun, orang syahid fil ma'rakati, dalam sebuah peperangan, ala, pada adi zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Faqala, kemudian berkata siapa qail, seseorang, hani'an, bodoh, tenang, lahu, baginya siapa, si syahid, bil jannati, dengan surga. Bagja eta jalmi teh bakal menang surga. Jadi ada yang wafatnya itu karena terbunuhnya di medan perang. Syahidlah dia, nampaknya terlihatnya syahid. Ada yang ngomong, ya Allah, bagja surga, ya bakal surga. Jol datang baginda Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'alla wa ma yudrika, apa yudrika yang membuat tahu terhadap, dari mana kau tahu? Ma yudrika, apa yudri, yang memberitahukan apa maka terhadap, dari mana kau tahu bahwa orang ini akan mendapatkan surga? La'allahu, boleh jadi ia, karena ada siapa dia, yatakallamu, itu membicarakan siapa syahid, fima la yakni, di dalam sesuatu la yakni, yang tidak bermanfaat baginya. Wa yabkhalu, dan medit siapa si syahid, bima, dengan sesuatu yang mana la yugnihi, tidak akan yugni, membuat kaya apa mahi padanya. Wa yabkhal, dan pelit, bima, dengan sesuatu yang mana la tidaklah yugni, membuat kaya apa mahi padanya. Surga baginya. Cek Nabi, dari mana kamu tahu kalau dia dapat surga? Boleh jadi dia itu pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Boleh jadi dia itu dulu pernah pelit, tidak pernah membagi-bagikan harta, di mana harta itu sama sekali tidak akan membuat kaya dirinya. Dari mana kamu tahu? Ini sebenarnya menjadi sebuah tandziron, sebuah peringatan bagi kita bahwa hati-hati dengan lidah. Ya, Nabi Muhammad itu dengan membicarakan seperti tadi sedang memberikan peringatan bagi kita agar senantiasa kita hati-hati dengan lidah. Jangan sampai pada akhirnya berani kita mengatakan sesuatu yang pada akhirnya itu tidak bermanfaat bagi diri kita, bahkan sampai saat itu ternyata dari lidah kita menghina orang lain, menyakiti orang lain, menghina kepada siapapun. Awas, lidah kudu tetap dijaga. Khawatir kita masuk neraka kusabab
etah. Tuh. Fahfad lisanaka min samaniyatin. Fahfad maka jagalah lisanaka lisanmu min samaniyatin dari 8 perkara. Al awalu yang pertama al kadibu itu bohong. Fahfad maka jagalah minhu daripada bohong. Lisanaka akan lisanmu fil jiddi wal hazali. Di dalam waktu serius wal hazali dan waktu bercanda. Al hazal bercanda, senda gurau. Waktu serius atau waktu sedang dalam keadaan canda dan tawa, awas hati-hati lidah, mulut jangan berani-berani untuk berbohong. Wala tu'awid lisanaka bil kadibi azlan, wala dan jangan tu'awid membiasakan siapa engkau lisanaka pada lisanmu bil kadibi dengan membohongi orang lain. Hazlan alnya bersenda gurau. Jangan dibiasakan senda gurau itu ya melontarkan kata-kata yang banyak bohongnya, bercerita tapi ceritanya banyak bohong. Jangan dibiasakan. Kenapa? Fayad'uka ilal kadibi fil jiddi. Khawatir yad'u mendorong apa kebiasaan dalam bersenda gurau itu terhadapmu ilal kadibi untuk berbohong fil jiddi dalam keadaan serius. Kalau saja membiasakan diri untuk apa? Untuk berbohong di waktu senda gurau, khawatir ya berbohong dalam senda gurau itu akan mendorong kita untuk berbohong pula di mana di waktu kita serius. Wal kadibu min ummahatil kabair, dan bermula al kadibu bohong itu min bagian atau diantara ummahati induk-induknya al kabair dosa-dosa besar. Ya. Sumber dosa besar itu dari mana? Dari bohong. Apa katanya itu ada bahasa gimana? Ra'sul kadhibi ra'sud dunubi al kadhibu. Pangkal sumbernya ya, buyutnya dosa itu adalah bohong. Sekali kita berbohong maka kesananya doyan bohong. Satu orang yang dibohongi boleh jadi dari satu orang akan timbul ribuan orang yang dibohongi oleh lidah kamu sendiri. Misal, Satria bohong ke Yasir. Yasir menceritakan ceritanya Satria ke siapa? Ke Lisna. Lisna menceritakan lagi ke 10 orang. 10 orang menceritakan lagi ke 100 orang. 100 orang menceritakan lagi ke 1000 orang. Padahal membohongan sekali. Tapi dosana timbul tina bohong ribuan kali. Mata awas hati-hati tina bohong ulah wani-wani ngabohongnya ya. Dia jangan berani-berani bohong. Awas. Summa innaka idza arafta bidzalika saqatat adalatuka wasiqatu biqaulika. Summa kemudian innaka sesungguhnya engkau idza arafta jika arafta mengetahui siapa engkau bidzalika dengan hal itu, saqatat maka gugur apa adalatuka sifat adilmu wasiqatu dan kepercayaan biqaulika akan ucapanmu. Maka kata musannif, kata Imam Ghazali, kalau berani-berani pada akhirnya berani melakukan kebohongan, kemudian kau tahu bahwa hal itu membahayakan, maka nanti ketika kita berbohong yang tadinya dipercaya, sekalipun kita adil, maka sifat adil kita akan gugur, jatuh. Ya, sekalipun tadinya dipercaya, nanti orang itu tak akan percaya lagi. Kenapa? Karena kita berbohong, hancur kepercayaan orang lain terhadap kita.
Adil pun sekalipun terlihatnya adil, angger pernah sekali berbohong saja, maka sifat adil itu akan gugur rontok dalam diri kita. Ya. Watas dari ke al-ayunu, dan sinis tahu sinis. Nah. Watas dari dan apa sinis bahasa Indonesia? Sinis. Ngadohakan. Apa? Menjauhkan. Sinis gitu tuh. Hah? Sinis kan? Ya, sinis lah. Watas dari dan menjadi sinis terhadapmu apa al-ayunu, pandangan-pandangan orang lain tuh. Tadinya percaya banget gara-gara Yasir sekali berbohong aja, udah kepercayaannya itu hilang. Dan gak mau orang itu melirik Yasir lagi gara-gara apa? Gara-gara berani berbohong. Hati-hati ya, jangan bohong. Qulil haqqa walau kana hulwan. walau kana murran. Katakan hal itu sekalipun pahit. Ya. Jangan menutup-nutupi. Katakan kalau itu hak katakan. Jangan banyak bohong. Mana contohnya? Merokok gak kamu? Enggak tak. Bener kamu merokok enggak? Enggak, man. Asli saya emang enggak bohong. Bener nih? Iya. Cukup nanya yang lainnya. Itu si Eta ngerokok henteu. Ngerokok? Sama siapa? Bareng saya Tad. Wah ini jujur nih. Bareng saya Tad ngerokok di mana? Itu di kebun. Tuh, akhirnya karena berbohong sekali saja Yasir, awas hati-hati, bisa jadi kepercayaan itu hilang. Nah, tahu nggak dia nyimpen rokoknya di mana? Nggak tahu Tad, beneran aja. Demi Allah, nggak tahu Tad. Oke, nggak tahu. Nanya ke yang lain. Dia tahu nggak? Kamu naruh tempat rokoknya di mana? Tahu, Tad, orang naruh tempat rokoknya juga bareng sama dia. Tuh, dua kebenang. Akhirnya percayaan itu hilang. Mau lirik, malas liriknya juga, udahlah nggak dipercaya. Udah ngomongnya aja sekalipun jujur dianggapnya apa? Bohong nantinya. Sekalipun dia jujur pada akhirnya itu karena pernah berbohong sekali, akhirnya nggak percaya kita. Anggapannya sekalipun jujur pun bohong aja. Iya kan? Hilang kepercayaan orang. Bahkan watah takiruka, dan pandangan-pandangan orang itu takiru akan menghina tak terhadap. Jangan berani bohong. Saat kalau ditanya di mana tempat rokoknya, jawab kalau tahu. Jawab. Bilang siapa yang ngerokok anak-anak itu, tanya apa namanya, kasih kabar ke saya, jangan ditutup-tutupi. Udah seberapa kali Siddiq membicarakan Siddiq, amanah, tabligh, santri itu harus punya sifat Siddiq, jujur, tabligh, amanah. Ya, kalau dikasih amanah itu amanah. Nyampaikan kebenaran nanti setelah Siddiq, setelah amanah. Siddiq dulu, amanah dulu, baru menyampaikan kebenaran. Ya. Maka disitulah derajat kita fatonah, cerdas. Kalau kita Siddiq, amanah, tabligh, cerdas kita. Itu ya, Siddiq. Kalau ditanya, siapa yang ngambil samponya? Dia jawab aja, nggak usah takut, saya kan. Itu tuh. Kalau ada, nggak ada itu, nggak ada. Jawab, tinggal jawab kok. Apa dimarahin? Enggak. Justru malah boleh jadi kalau ketika kamu jujur seperti itu, orang itu segan sama kamu. Berarti mengakui kesalahan, segan tuh. Ya, gagah namanya. Manusia keren itu ketika dia mengaku salah dan sadar atas kesalahannya. Siapa yang ngambil sabunnya
Anun, jawab dengan kerendahan hati, Ustaz, saya. Kenapa kamu ambil? Yang pertama, Ustaz, saya kehabisan sampo, kehabisan sabun. Mau beli tapi uang jajan saya habis. Oh, ngomong. Saya ini iba nggak kira-kira? Iba. Ayo Allah, kenapa nggak bilang? Kan gitu. Nanti saya kasih nasihat ke yang lainnya. Nanaku, ini orang hebat. Dia berani untuk mengakui kesalahannya. Hal itu, oke, oleh karena itu, Anun, nanti sabunnya Ustadz gantiin. Berapa harganya? 1.500.000. Oh, nggak jadi. Terlalu mahal. Ya, nanti saya gantikan Anun. Misalnya yang ngambilnya Aida, sabunnya suka sabun apa? Lipe Boy, Given, atau apa lagi tuh? Hah? Atau ini sabun ekonomi? Tahu nggak sabun ekonomi? Tahu, sabun colet. Sukanya yang mana? Kata Aida, saya sukanya Davina. Dav. Oke, nanti saya beliin. Tuh. Sehingga pada akhirnya apa? Terdidiklah sifat-sifat kejujuran. Lainnya kan nggak ada yang ngaku. Siapa yang ngambil sabunnya Anon? Ya sudah, akhirnya yang kena suudon siapa? Jurig. Berarti yang ngambil Jurig. Kasihan ya Jurig kena fitnah terus ya. Bukan saya yang fitnah. Enggak ada yang ngaku, jadi gimana lagi coba? Wa idza aradda an ta'rifa qubal kadibi min nafsik fanzur ila kadibi ghairik. Wa idza, dan jika aradta engkau hendak an ta'rifa, hendaknya ta'rifa mengetahui siapa engkau, qubal kadibi buruknya sifat bohong, min nafsika dari dirimu, fanzur maka perhatikan, lihatlah, ila kadibi ghairika atas sifat bohongnya orang lain. Kalau kamu pengen tahu apakah sifat sombong itu buruk atau tidak, lihat aja begini orang lain. Ketika orang lain ngebohongi kamu nih, misalnya Sir, seneng nggak kamu Sir? Misalnya Satria bohongin kamu, marah nggak? Marah kan? Nah itulah, berarti buruk nggak itu sifat bohong. Nah, barometernya jangan di diri kamunya, barometer ke orang lain dulu. Kalau ketika kita lihat orang lain berbohong dan kita nggak suka dengan kebohongan itu, ya itulah sifat buruknya bohong itu, seperti itu. Paham? Wa ila nafrati nafsika anhu. Wa ila, dan kepada nafrati nafsika, menjauhinya nafsika dirimu, anhu dari orang lain. Ketika Satria ya berbuat bohong kepada Yasir, apa yang dilakukan Yasir? Yasir boleh jadi nggak suka sama Satria karena suka berbohong. Boleh jadi nanti juga Yasir itu akan menjauhi siapa? Menjauhi Satria karena suka berbohong. Nafroti, roti, mujud, halas mujud, ya. Hadane. Bismillah. Nah. Gitu ya. Sampai mana tadi? Nah, itu. Kalau iya. Kalau Satria, ya. Satria berbuat bohong, yang terjadi sama Yasin nggak suka sama Satria, ya kan? Satu karena dia laki-laki. Yang kedua, karena boleh jadi karena sebelnya Yasir ke Satria karena berbohongnya. Akhirnya karena sebel tadi, akhirnya dijauhilah Satria. Nah, sehingga pada akhirnya kamu mau nggak dijauhin orang? Mau nggak? Enggak kan? Iya. Mau nggak dicaci maki orang? Enggak kan? Enggak. Maka jangan berbohong. Gitu ya. Wastihqarika,
dan penghinaanmu li sahibi pada pelaku bohong, li sahibi pada pelaku bohong. Kan sebel ya ngeliat orang bohong itu ya, sebel nggak? Sebel nggak? Kesel nggak kira-kira? Nemuin orang yang tukang bohong itu sebel nggak? Senep, tuh senep. Do you know senep? Senep itu kekesalan yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Senep. Iya kan? Sama tukang bohong itu kesel lah. Maka kalau kita kesel sama tukang bohong, berarti kitanya jangan bohong. Wastikbahika dan penghinaanmu lima ja'abi dengan apa saja ja'a yang datang apa mah bihi karena si pelaku bohong. Karena pelaku bohong itu berbuat yang tidak kepada kita sampai berani-berani berbohong terhadap kita, kan sebel. Karena sebelnya akhirnya dihina kurang. Si kehed. Kan? Kalau kamu tidak mau dibilang kehed, jangan banyak bohong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.